Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, whatever time nontonnya. Ini pagi-pagi di Inggris. Jadi ini udah take 2. Tadi udah saya potong ya, dan udah ngomong berbuih-buih. Tahu-tahu waktu periksa kameranya wasn't recording. Dipencet tapi nggak ngerekam. Jadi ini udah take 2, udah ya, artisnya udah capek. Artisnya yang di dalam ya, bukan saya. Jadi ini ada yang kenal. Bukan ini kopi. Kopiko. Makasih yang ngasih. Bawah. Ini adalah siapa yang kenal? Coba ditaruh di pakai supaya nggak ter. Ini adalah bawang batak. Alah, mau pakai alas, Grace. Oke. Bukan promosi Colgate. Jadi bawang batak ini kemarin baru diomongin di grup kemarin dan kemarinnya lagi ya, akhir-akhir nih lah ya, kebetulan diomongin nyampe ini kiriman. Makasih. Maaf, common question dapat dari mana, Grace? Dalam hal yang satu ini saya nggak bisa share. Udah janji sama yang ngasih. Ya, makasih. Tapi saya mau share, bukan mau pamer, mau share bagaimana sebetulnya bentuk bawang batak itu. Bawang batak itu kecil banget, beda dari nggak ada itu sih ya, nggak ada penggaris. Oh, ada. Tumben penggaris nggak dicari, datang. Ini berapa nih? Sekitar halus dia, sekitar 2 milimeter ya. Milimeter 2 mili sekitar. Ini kecil. Beda dengan bawang spring onion, beda dengan chives. Saya nggak tahu itu nama di Inggris ya. Di Prancis, di Jerman saya nggak tahu apa namanya itu, bawang spring onion dan chives. Ada yang cibole, I don't know. Jangan sok pintar, Grace. Tapi ini mirip dengan kalau kita numbuhin, ukurannya ya, mirip dengan kalau kita numbuhin bawang putih tapi dari bulbil, bukan dari bulbnya. Itu kecil-kecil. Nah, ini dikembangbiakkan dengan yang model begini. Di Indonesia saya tanya teman yang menanyakan ke petani, atau menanyakan ke orang tua, keluarga, saudara yang kenal tanaman bawang batak langsung. Itu konsensusnya tidak ditanam dengan biji, tapi dengan begini. Ini nanti udah terbuka tadi di take 1-nya. Itu nanti kalau kita tanam satu ya, dia akan berkembang biak jadi ya lebih dari 2 juga bisa, jadi memperbanyak, jadi beranak. Jadi gini nih, jadi 2. Nah, pengalaman saya nanam di sini, setahu saya ya, ini ditanam nanti akhir masa tanam atau di awal musim panas ya, dilihat udah jadi beberapa, jadi banyak. Nah, itu bisa kita jadikan ya, kita panen atasnya ya. Sementara ini umbi nggak sih, bulbnya yang udah dipecah bisa ditanam, jadi perbanyakan. Tadinya punya 3, at the end of growing season mungkin udah jadi gini ya. Terus kita pisah lagi, jadi banyak, jadi bisa punya banyak ya, namanya perbanyakan.
Masalahnya punya saya selama ini punya udah seneng, lalu lupa, nggak dirawat, giliran ada yang ngomongin lagi, oh ya lihat punyaku ternyata udah mati. Don't say mati in front of the babies, nggak sopan. Anyway, jangan ya, subur ya nanti. Anyway, hati-hati kalau beli, kalau ada yang bilang jual bijinya, please hati-hati, karena yang saya dengar dari banyak orang, yang saya baca itu tidak memproduksi biji. Yang paling dekat dengan setuju memproduksi biji adalah bilangnya rarely produce, jarang, sangat jarang menghasilkan biji. Dan mungkin seperti bangun-bangun ya, ada bunganya. Dari bunga kalau dipolinasi akan menghasilkan biji. Tapi berapa tahun ya saya tanam bangun-bangun di sini, itu bijinya karena nggak kelihatan, cuma bunganya saya keringkan, terus taruh di plastik, di goncang-goncang ya, ada di shake gitu, ada kayak hitam-hitam, mungkin itu bijinya. Lalu saya kasih, seperti waktu saya diajarin perbanyakan pakis dari sporanya ya, sporanya kan nggak kelihatan, itu ada hitam-hitam pinggir-pinggir, itu diambil, ditaruh di GV bag yang udah ada media tanam, I can't quite remember, perlite or vermiculite, something like that ya. Jadi bijinya itu nempel, kita nggak lihat tapi nempel di media tanam, lalu media tanam itu kita taruh di atas tempat semai. Nah itu tumbuh, akan tumbuh tanaman kelihatan. Kalau bawang bata saya gituin berapa tahun belum berhasil. Jadi approach with caution. Kalau ada yang jual, saran saya, dan kalau mencoba, please bagi-bagi infonya, karena mungkin ya botanis juga di sini belum tentu mereka tahu segalanya kan. Kayak cosmos, mereka bilang cuma Cosmos sulphureus yang bisa dimakan, yang edible. Sementara kita tahu ulam raja ya, kenikir yang ungu itu Cosmos caudatus, udah ya berabad-abad dimakan, malah katanya makanan raja ya di Malaysia sana. Jadi ya mungkin sumber yang kita baca bilang nggak bisa, tapi kita akan membuktikan ternyata bisa, dan it will be information lah untuk, kalau di Inggris RHS ya, sumber-sumber botanis. Who knows, mentang-mentang kita amatur bukan berarti we can't find, we can't add to the knowledge kan. And tolong juga add to my knowledge, kalau mengalami tanam dari biji bisa tumbuh, dan memang tumbuhnya bawang bata bukan bayam, please let me know. Kita berbagi info, berbagi ilmu ya. Makasih teman-teman, semoga bermanfaat. Salam sehat.